Hasil hitung cepat Litbang Kompas di Pilkada Jakarta menunjukkan Ridwan Kamil Suswono meraih 40,02%, sementara untuk Darmakun 10,49 suara dan Pramono Anung Rano Karno 49,49% suara. Lalu bagaimana tanggapan para paslon atas hasil hitung cepat Pilkada Jakarta? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Suara masuk dari hasil hitung cepat Litbang Kompas hingga Rabu sore pukul 18.18 waktu Indonesia Barat sudah mencapai 100%. Dari suara masuk ini, pasangan calon Pramono Rano memperoleh suara sebanyak 49,49%. Sementara calon Ridwan Kamil Suswono mendapat perolehan suara sebanyak 40,02%. Dan untuk pasangan calon Darmapong Rekun Kunwardana memperoleh suara sebanyak 10,49%. Meski hasil hitung cepat Litbang Kompas sudah mencapai 100%, namun belum dapat dipastikan apakah Pilkada Jakarta cukup satu putaran atau akan menjadi 2 putaran. Menanggapi hasil hitung cepat, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil jika harus melalui 2 putaran, ia akan bersemangat dan melakukan banyak perbaikan. RK juga menyebut putaran kedua Pilkada Jakarta akan jadi kenyataan, mengingat dalam hitung cepat belum ada yang melampaui perolehan suara 50%. RK menyebut tetap optimistis jika kembali bertarung di putaran kedua. Tentu saya tetap optimis, haturkan terima kasih. Biasanya hitung cepat itu akurat ya, dan kami juga ada tim internal bahwa dua putaran itu kelihatannya akan menjadi faktual ya, apalagi mayoritas dari hitung cepat kan tidak ada yang tembus 50%. Nah, ini menjadi kesempatan untuk kita kontemplasi dan evaluasi. Tapi intinya tetap optimis kalau kita akhirnya maju ke putaran kedua, banyak hal-hal kebaikan dan perbaikan yang akan kita lakukan. Calon Gubernur Jakarta Darmapong Rekun menyebut bahwa dirinya tak memiliki target jumlah perolehan suara di Pilgub 2024. Darma bilang dirinya hanya bisa pasrah dengan pilihan warga Jakarta dan keputusan Tuhan terkait raihan suara di Pilkada Jakarta nanti. Tentunya kami harus terima karena ini adalah signal dari Tuhan bahwa apapun yang terjadi itu ada dalam kendalinya Tuhan. Artinya kami sebagai paslon, sebagai manusia biasa, kami harus tetap tegar menghadapinya. Dan kami sudah tahu harus bersiap menghadapi segala risiko dan konsekuensi ke depan yang mungkin selama ini tidak disadari oleh masyarakat. Sementara Cagup-Cawagup nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menyampaikan terima kasih kepada tim relawan pendukung karena sudah bekerja keras di Pilkada Jakarta. Pramono juga menyebut hasil quick count jadi bukti kerja keras dirinya dan Rano, sementara endorsement membantu memperkuat posisi keduanya. Khusus kami berterima kasih kepada Mas Anies, Pak Ahok yang telah memberikan endorsement, termasuk Bang Foke dan juga keluarga Bang Yos begitu ya. Sehingga itulah yang menjadi modal awal bahwa di awal saya dan Bang Dul ini kan seperti David and Goliath. Sehingga kalau kemudian sekarang ini angkanya secara signifikan menunjukkan kami yang nomor 1, ini menunjukkan bahwa apapun kerja keras itu ada hasilnya. Endorsement memperkuat kami secara energi dan sebagainya, itulah yang kami alami. Meski sejumlah lembaga survei telah mengumumkan hasil hitung cepat, khususnya untuk Pilgub Jakarta, KPU meminta masyarakat bersabar dan menunggu hasil rekapitulasi resmi yang dilakukan KPU. KPU optimistis akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara tersebut paling lambat 16 Desember 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita pantau bagaimana proses penghitungan suara di salah satu kecamatan di Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Selamat pagi Niko, bagaimana proses penghitungan suara di sana? Ada kendala yang mungkin bisa Anda laporkan pada kita? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara, bahwa hari ini memang benar merupakan hari pertama penghitungan suara sejak dilakukan pencoblosan pada tanggal 27 November kemarin. Dan di tingkat kecamatan ini, Mario dan juga saudara, di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini harusnya pada hari ini dilakukan proses rekapitulasi suara dari TPS yang telah dilakukan perhitungan semalam. Adapun pada hari ini belum terlihat adanya tanda-tanda untuk melakukan rekapitulasi suara
di Kecamatan Tanah Abang. Dan namun berdasarkan informasi yang telah kami terima bahwa hari ini pada malam kemarin maksud kami seluruh form C1 dari 228 TPS yang ada di 7 kelurahan di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini sudah dibawa atau dikirimkan ke Kecamatan Tanah Abang untuk nantinya akan direkapitulasi. Adapun pada rencana penghitungan suara di tingkat kecamatan ini nantinya akan dilakukan selama kurang lebih 6 hari. Itu target KPU sebelum nantinya akan diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024. Dan apapun rekapitulasi ini, KPU di mana itu dalam Pilkada Jakarta ini tidak melakukan sistem quick count oleh KPU sendiri, namun nantinya akan dilakukan proses rekapitulasi atau penghitungan suara secara berjenjang dan juga secara manual, mulai dari tingkat TPS, lalu di tingkat kecamatan, lalu sampai hingga nanti di tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Dan kemudian nantinya proses penghitungan suara atau pengumuman nanti yang akan dilakukan oleh KPU pada tanggal 16 Desember 2024 ini berdasarkan hasil penghitungan form C1 dari 14.835 TPS di Jakarta. Dan adapun proses dari tersebut nantinya berdasarkan penjelasan dari KPU, Jakarta ini menjadi provinsi, satu-satunya provinsi yang akan berpotensi untuk menggelar pemilu sebanyak 2 putaran. Dan apabila nantinya salah satu pasangan calon yang menang ini mempunyai suara di atas 50% plus 1, nantinya Jakarta tidak akan memiliki putaran kedua. Apabila di bawah 50%, nantinya Jakarta akan melangsungkan pemilu di putaran kedua. Adapun kapan dilaksanakan pemilu putaran kedua, nanti putaran kedua ini tentunya akan berlangsung sebelum dilakukan pelantikan gubernur terpilih pada 7 Februari 2025. Adapun apabila kita bisa melihat dari hasil Litbang Kompas atau rekapitulasi hasil quick count dari rekapitulasi Litbang Kompas ini, Ridwan Kamil dan Suswono ini memperoleh suara 40,02%, sementara itu Dharma Pongrekun berhasil mendapatkan suara 10,49%, dan juga Pramono Anung dan juga Rano Karno ini berhasil mendapatkan suara 49,49%. Dan kemudian sementara itu sampel suara yang masuk di Litbang Kompas ini sudah mencapai 100%. Dan bagaimana tanggapan dari paslon tersebut, Mario dan juga saudara, bahwa Ridwan Kamil ini tidak menampik bahwa nantinya akan terjadi putaran kedua di Pilkada Jakarta apabila dia menanggapi hasil dari quick count yang sudah tertera di mana-mana dari lewat lembaga survei begitu ya. Lalu kemudian dari Dharma Kun sendiri menyebut hasil dari quick count tersebut merupakan hasil yang membanggakan dan juga menyenangkan, karena kita juga tahu bahwa Dharma Kun ini tadinya secara konsisten dari survei dan elektabilitas ini berada di angka 3%. Namun saat pencoblosan dan juga hasil quick count ini Dharma Kun memperoleh hasil 10%. Dan kemudian dari kubu Pramono Anung dan juga Rano Karno ini pede bahwa hasil dari perhitungan internal mereka, dari perhitungan 14.835 TPS mereka ini berhasil akan melalui pilkada hanya dengan 1 putaran. Itu dari pendapat Rano Karno. Dan juga kita juga masih menunggu hasil dari perhitungan suara, terutama di Kecamatan Tanah Abang yang akan berlangsung pada hari ini. Dan juga kita harus mengawal juga proses penghitungan suara yang nantinya akan diumumkan oleh KPU pada tanggal 16 Desember 2024. Mario. Ya Niko, rekapitulasi dilakukan secara berjenjang sesuai dengan informasi yang Anda laporkan. Tetapi dari informasi dari apa yang Anda peroleh di lapangan, apakah mungkin ada kecurangan di dalam perhitungan suara yang mungkin laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti hingga saat ini? Ya, tentunya dari hal tersebut nantinya juga akan diselidiki ya, Mario dan juga saudara, terkait dengan aduan-aduan dari masyarakat terkait dengan ada kecurangan atau tidak, atau ada intervensi di tingkat TPS atau tidak. Nantinya ini juga akan harus dilaporkan ke Bawaslu, dan nanti Bawaslu akan menyidikan, dan tentunya dari hasil penyelidikan yang dilakukan Bawaslu tersebut nantinya akan ditentukan apakah dari hasil pemilu yang telah diumumkan dari pada tanggal 16 nanti, bahwa
itu murni hasil penghitungan suara secara murni atau nantinya ada kesalahan-kesalahan atau intervensi-intervensi dari pihak lain terhadap hasil pemilu yang nanti akan diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024. Mario. Ya, Niko Anggriawan, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.